Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada 2 orang. 2 orang, siapa itu? Hadi sama Mutia. Hadi sama Mutia. Ada lagi? Atau takutnya ada yang kelewat? Kenapa itu yang tidak masuk? Sakit. Oke, sakit. Oke, semoga teman kalian yang sedang sakit atau badannya kurang sehat, semoga untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di esok hari ya. Semoga dikasih kesehatan lagi ya, untuk disehatkan kembali. Nah, alhamdulillah nih, berarti yang sekarang hadir semuanya sehat ya. Nah, untuk berikutnya Bapak minta sebelum pembelajaran dimulai untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Rehan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya. Nah, untuk mempermudah mungkin Bapak tampilkan di layar ya. Ikuti bersama-sama. Kelihatan ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Acungan tangan ya, atau hadir lah. Agi, Agni, hadir. Anissa, Ayu, Hadir. Citra, Fahri, Hadiansah, Hilal, Kamila Tunisa, Lukman, M. Abdul, ada M. Rizky, Muhammad Fahri, Mupida, Mutiara, Nabila, kemudian Najla, Naya. Nah, Naya tadi yang sakit ya? Nah, Nendi, Ipa Widi, Widya, Hadir. Saira. Oke, berarti tadi satu orang lagi yang sakit. Siapa? Clarista ya, Clarissa yang sakit ya, satu lagi. Nah, berarti betul ya. Materi sistem komputer. Ya. Yang mana sistem komputer ini harus ada ya, atau seperti apa nih nanti? Ya. Kenapa bisa bekerja seperti itu untuk sistem komputer? Ya. Nah, yang mana di sekitar kalian kebetulan kita pembelajarannya di lab, ada beberapa perangkat ya, laptop ataupun komputer PC ya. Nah, itu nanti bisa kalian identifikasi atau klasifikasikan di pembelajaran hari ini. Nah, ini kemudian tujuan pembelajaran dari sistem komputer di sini adalah ada 4 tujuannya. Yang pertama, nah di sini ada peserta didik itu dapat mengenal sistem komputer dan juga komponennya. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian dapat membedakan fungsi komponen-komponen penyusun komputer menggunakan bahasa kalian sendiri.
Yang ketiga, peserta didik itu bisa memahami atau mengetahui interaksi antara perangkat keras dengan perangkat lunak ataupun juga pengguna, yaitu kita ya, pengguna, user. Dan yang terakhir ada tujuannya menjelaskan fungsi dan cara kerja sistem operasi ya, menggunakan bahasa sendiri atau pemahaman dari diri kalian. Main diagnostik, nah bisa dilihat, bisa di-scan, bisa diisi ya, sesuai dengan kemampuan kalian saat ini ya, sebisa kemampuan kalian ya, sebisanya saja diisi ya, dicoba di-scan, kemudian diisi. Kurang lebih di sini ada 5 ya, ada 5 pertanyaan. Silahkan. Oke, kalau misalkan terkendala pakai handphone, boleh ya, di situ di depan kalian ada perangkat komputer ataupun laptop ya. Nah, itu bisa digunakan juga. Nah, kurang lebihnya ya 3 menit atau 5 menit ini cukup ya. Silahkan diisi ya. Bapak kasih waktu. Kalau ada kendala bisa bertanya ya, bisa ditanyakan. Nah, ini ada selesai nih. Fahri, wis, skornya 5 semua nih. Renaldi, Siva, Rizky, Lukman, Fahri. Baru 10 yang selesai. Oke, coba di refresh ya. Kelihatan hasilnya nanti. Nah, baru selesai 10. Sebelum melaksanakan pembelajaran di materi sistem komputer. Jadi bagaimana kalau misalkan tadi dirasa saya hanya betulnya, maaf, ada yang 1 ataupun 2, 3, 4, kalau 5 berarti bagus ya, sesuai pemahamannya atau kemampuan kalian sudah sampai di titik tersebut. Tapi kalau gimana Pak, ada yang misalkan saya salah semua, ya nggak apa-apa, karena kita baru awal ya, baru awal untuk memasuki pembelajaran hari ini ya. Udah ya, selesai ya? Udah. Nah, jadi ini bagus nih, Aziz, Fahri, nah, Renaldi lah, anggap 3 besar ya. Nah, jadi karena apa? Waktunya lebih cepat. Nah, umumnya, nah di sini ya ada persepsi atau pertanyaan pemantik, nanti ada berupa video. Tapi sebelum Bapak putar videonya, ada pertanyaan, 2 pertanyaan di sini. Pernah nggak atau pernahkah kalian bayangkan bagaimana cara kerja komputer? Ada yang pernah membayangkan sebelumnya? Pernah, tetapi Ya, tidak tahu caranya. pernah membayangkan tetapi bingung, tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Ada lagi yang lain? Atau sama? Satu pemikiran, kebanyakan sama ya. Gimana ini bisa bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Tapi tidak pernah tahu atau belum memahami kenapa bisa seperti itu. Pertanyaan kedua, pernahkah terbesit di pikiran kalian apa saja komponen penyusun komputer? Ada apa saja sih? Coba ada yang bisa memberikan contohnya? Komponennya. Nah, kalau cara kerjanya kan tadi udah ya. Nah, kalau untuk komponennya ada apa saja? Bisa memberikan contohnya? Ada? Monitor, mouse, keyboard. Nah, bisa diidentifikasi ya di sekitar tempat kalian belajar sekarang. Ada laptop, ada perangkat komputer ya. Nah, itu kira-kira ada apa saja? Ini ada contoh video singkat ya yang menjelaskan apa itu komputer. Ya. Bisa disimak bersama-sama, diperhatikan. Apa itu komputer? Nah, ini ya. Apakah Kelihatan ya? Nah, bisa diperhatikan dulu saja, bisa disimak. Jadi meskipun ada komputer ataupun laptop di depan kalian, tolong jangan dulu melakukan hal apapun, karena kita belum masuk ke kegiatan tersebut.
sistem komputer itu terdiri dari 3. Ya, terdiri dari 3, yang mana yang pertama tadi sekilas yang sudah ditayangkan melalui lewat video. Di situ ada yang pertama perangkat keras atau hardware. Yang mana perangkat keras atau hardware di sini yaitu perangkat yang bisa kita lihat, ya, yang ada wujudnya, ya, bisa kita pegang, itu hardware, ya. Kemudian ada juga perangkat lunak. Perangkat lunak ini software, berarti perangkat yang tidak bisa kita lihat, ya, tidak ada wujudnya atau berupa program ataupun aplikasi. Itu untuk perangkat lunak. Kemudian yang ketiga di sini ada pengguna. Ya, pengguna berarti siapa? Manusia, kita, user, ya, yang mengoperasikan, yang menggunakan. Nah, ini adalah komponen, ya, yang harus ada menghasilkan output atau hasil, ya. Nah, jadi di situ CPU atau istilahnya otak komputernya, ya, atau otak dari manusia itu otaknya itu mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk sistem operasi dan software di dalamnya. Itu ada di CPU atau otaknya, ya, gitu. Nah, udah ya, itu untuk pemahaman dalam segi materi umumnya. Sampai di sini tadi setelah ada pertanyaan pemantik, ya, kemudian Bapak tampilkan juga penjelasan lewat PowerPoint. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Oh ya, silahkan. Bagaimana jika software dalam sistem komputer tidak ada? Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana jika Software dalam sistem komputer tidak ada software atau software itu tidak ada di dalam sistem komputer? Nah, karena tadi kita kembali lagi ke mana ya nih? Ada. Belum. Ini ya, sistem komputer gimana? Misalkan ini sistem komputer. Yang ditanyakan tadi gimana kalau tidak ada perangkat lunak ataupun software? Ya kita analogikan lagi. Perangkat keras, kalian contoh beli komputer atau laptop baru, ternyata mau langsung digunakan kan? Ah udahlah biar nggak lama, nggak usah pakai software. Bisa nggak? Ya mungkin belum bisa dijalankan. Jadi nggak bisa. Ya, jadi tadi pertanyaannya bagaimana jika memang tidak ada perangkat software di dalam sistem komputer? Ya, maka tidak bisa. Harus ada. Harus ada. Kalau tidak ada berarti belum bisa dijalankan sistem komputernya. Nggak tahu, tidak bisa dioperasikan. Nah ini, silakan. Jadi Bapak bagi ke dalam 5 kelompok ya, bisa dilihat. Nah jadi mohon maaf untuk tempat duduknya disesuaikan ya, disesuaikan untuk pada kelompoknya masing-masing. Silakan ya. Coba kelihatan ya, silakan untuk membentuk kelompoknya untuk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Untuk kelompok 1, silakan Bapak posisikan di sini ya supaya tidak terlalu bercampur. Untuk kelompok 2 di pojok ya, di sana di sebelah kanan, pojok kanan. Kemudian kelompok 3 di sini. Kelompok 4 juga di sini dan kelompok 5 di sini ya. Nanti akan Bapak cek kembali ya sudah sesuai atau belum. Nah nanti Bapak akan cek kembali, silahkan. Ikan di sini Bapak jelaskan dulu LKPD-nya bagaimana cara mengisinya ya. Nah di sini jadi nanti Bapak bagikan atau lewat flash disk ya, atau intinya ini Bapak jelaskan dulu. Di sini ya ada lembar kerja peserta didik. Nah di sini ada tujuan. Ya tujuan tadi, tujuan pembelajarannya sudah Bapak sampaikan di awal. Tujuannya ngapain? Ya. Nah peserta didik dapat mengenal sistem komputer. Nah itu bisa dibaca. Di sini cara pengerjaannya atau petunjuk umumnya. Di sini Bapak minta tulis identitas kelompoknya dengan jelas, jangan sampai ada yang tidak termasuk atau enggak ke data ya, ketua ataupun anggotanya silahkan nanti ditentukan, diisi saja. Kemudian cermati materi pembelajaran tentang sistem komputer yang tadi ya. Nah nanti boleh nggak Pak cari referensi dari internet, silahkan
ya, untuk mencari informasi atau menggali informasi lebih dalam. Kemudian di situ ada jawablah, ada soal ya, ada beberapa soal dalam LKPD yang Bapak nanti berikan itu dengan baik dan benar. Kemudian membuat laporan hasil identifikasi soal dengan menuliskan langsung ya. Kemudian nanti dipresentasikan hasil diskusinya berdasarkan kelompok ya, kemudian berdasarkan soalnya seperti apa ya. Nah, itu nanti diisi ya, anggotanya siapa, ketuanya siapa, dan kelas apa ya. Karena itu silahkan untuk mengklasifikasikan atau mencermati perangkat sistem komputer beserta fungsinya ya. Kira-kira di lab ini, di ruangan ini ada perangkat apa saja ya. Ya, sambil kalau misalkan ada yang kurang paham itu boleh ditanyakan ya. Bisa dimulai? Bisa. Nah, silakan ya, untuk lebih memahami ya, untuk mencermati dari tugas ini. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit cukup? Cukup ya, 30 menit untuk menyelesaikan tugas LKPD ini. Oh ya, terakhir Bapak lupa ini, dikerjakan dengan diketik. Jadi Bapak minta karena ada komputer ataupun laptop perangkat di depan kalian, silahkan Bapak minta hasilnya itu diketik ya. Kemudian supaya ada membedakan, nanti teksnya terserah lah mau dibedakan atau sama juga nggak apa-apa, supaya nggak bingung ya. Ini pertanyaan, ini jawaban, terserah kalian ya. Ya. Gimana? Dari nanti sok dari awal dulu, coba tugas 1 yang nggak ngerti. Nah itu kan ada soalnya, nah, itu dicermati ya, semuanya aja itu, coba semuanya ya, kayak tadi yang sudah dicontohkan. Kalau ada yang kurang paham untuk pengerjaan, silakan ya ditanyakan, silakan diambil. Kalau ada yang kurang paham untuk pengerjaan, silakan ya ditanyakan, silakan diambil. Ini flash disknya tadi yang mana, kelompok ini? Yang tadi yang Coba. yang panjang, Yang pakai tali. Oh, yang pakai tali, oh, berarti bukan ini. Nanti giliran ya. Ini kelompok 2. Betul itu? Nah, kelompok 3. Sok di estafet saja flash disknya untuk dikopikan untuk LKPD. Betul nggak? Takutnya ketukar sama nih flash disknya. Berarti ada yang nggak bawa flash disk, nanti gantian. Ini kelompok 4 betul? Ya betul. Flash disknya betul? Nah, nanti dimasukkan ya. Udah Bapak coba cek ya. Sok sampai mana ini udah diskusinya? Sudah. Coba diperiksa lagi ya. Bapak minta diketik, awas jangan ada yang salah. Ya. Sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti dia wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Gino Reni sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Citra Hirunisa sebagai anggota. Saya Yusilpi Damayanti sebagai anggota. Saya Anissa Rahmawati sebagai anggota. Saya Agni Kirana sebagai anggota. Saya Fahri sebagai anggota. Untuk materi 1 akan dijelaskan oleh Citra. Cermati perangkat komputer yang berada di ruangan lab komputer, klasifikasi perangkat sistem komputer beserta fungsinya. Monitor, jenis perangkat keras, fungsinya untuk menampilkan hasil output. Printer, jenis perangkat keras, fungsinya mencetak hasil output ke dalam kertas. Keyboard, jenis perangkat keras, fungsinya memasukkan data secara manual. Mouse, jenis perangkat keras, fungsinya sebagai pointer pergerakan kursor. Prosesor, jenis perangkat keras, fungsi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk laptop tersebut bisa digunakan. Kemudian identifikasi sistem operasi apa yang digunakan dan versi berapa detik. 68 detik menggunakan sistem operasi Windows 10. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah tampil. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya. Nah, jadi Bapak akan evaluasi ya. Jadi di situ tadi untuk kelompok yang pertama penyampaian itu tolong harus ada persiapan ya. Jadi mungkin tadi bisa jadi pembelajaran atau evaluasi untuk kelompok yang belum ke depan. Tolong untuk persiapkan terlebih dahulu ya. Kira-kira diskusinya sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya. Jadi ketika presentasi pun nanti akan kelihatan ya. Tapi nggak apa, itu sebagai pembelajaran. Semoga untuk kelompok-kelompok yang lainnya itu bisa lebih baik lagi di kelompok yang pertama ya. Nah, kita coba dulu ice breaking ya. Nah, sebelum kita jenuh kan ya tadi mengerjakan tugas, kemudian diskusi, melakukan presentasi meskipun enggak dari sini nih. Coba langsung saja nih. Nah, ini yang ini coba. Nah, coba. Bisa? Coba. Nah, itu ya, coba diakses. Hasilnya. Nah, tuh, Wiwit tuh. Lanjut yang pertama lagi nih, Wiwit, masih Wiwit. Tergeser, Hilal. Berikutnya, coba cepat tuh, harus cepat juga. Meskipun betul, tapi kalau kalah cepat akan kalah juga. Bis. Berakhir ya. Nah, itu ya. Bagaimana, menyenangkan? Seru ya? Nah, mungkin kita bisa terapkan ice breaking ini di pembelajaran kita yang akan datang. Tepuk tangan. Tepuk tangan Hilal. Ya. Terus Renaldi dan Najla. Yang belum di kesempatan berikutnya untuk ada ya, supaya lebih ada muncul nih ya, ke permukaan, ke papan tampilan. Sistem komputer itu terdiri dari beberapa perangkat keras ya, berbagai macam. Ada perangkat lunak, pengguna yang tidak dapat dipisahkan dan harus ada ya, nggak boleh terpisah, harus ada, harus menjadi satu kesatuan. Kemudian interaksi manusia ya dan komputer itu bisa melalui berbagai cara. Tadi udah mencoba juga berbagai ice breaking, kemudian ada kaitannya ya dengan materi pembelajaran. Jadi untuk soal terakhir mungkin ya itu hiburan sajalah ya, supaya kenapa soalnya beda sendiri. Jadi kaget kan tadi mengenai sistem komputer, soal terakhir tiba-tiba untuk menghitung alfabet ya. Gitu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini seperti itu. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bisa ada guna serta manfaatnya untuk pembelajaran kalian berikutnya. Ya. Bapak ingin coba kalian menyimpulkan atau ada refleksi nih. Nah, dicoba aja lagi, di-scan lagi ya. Nanti ada pertanyaan, coba isi. Pertanyaannya ada 3, bagaimana pembelajaran yang kalian dapatkan, menyenangkan atau tidak, ya. Terus materi apa yang dipelajari. Coba. Kalau ada yang kesulitan bisa maju ke depan dulu ya. Tapi yang dari pinggir kurang pas posisinya. Sudah bisa ada yang masuk? Sudah. Nah, coba diisi ya. Sesuai dengan pertanyaan yang muncul gitu. Nanti akan muncul di linknya. Sudah selesai? Ya. Nah. Baik, kalau sudah selesai, silakan untuk disimpan kembali handphonenya. Berarti kalau ada yang masih pegang handphone, berarti belum beres ya isinya. Nah, silakan Bapak instruksikan untuk bagi yang sudah selesai, coba disimpan kembali handphonenya ya. Belum. Coba diselesaikan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri pembelajaran
hari ini juga dengan doa kembali. Silahkan untuk ketua kelas untuk dipimpin ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Bapak cukupkan sekian. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.